Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu semua sehat, tetap semangat dan diberkati Tuhan. Meskipun Bapak Ibu sampai pagi hari ini kita ibadah masih online, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus kita adalah sumber sukacita kita. Katakan amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita benar-benar diberkati oleh firman. Jadi kebenaran yang akan kita dengar pagi ini memberkati setiap kita dan mengubah kehidupan kita. Dan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang luar biasa yang Bapak berikan buat kami. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya firman yang kami dengar sebentar ada jawaban, kekuatan, penghiburan buat setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang sepakat katakan amin. Amin. Bapak Ibu, mari pagi ini kita tetap semangat untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Nathan, Shalom Om, dan Shalom semua jemaat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan secara online pagi hari ini. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama tentang pesan dan nasihat Rasul Yohanes kepada jemaat Smyrna. Kita tahu Bapak Ibu, jemaat Smyrna adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Nah, kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan dan ini pesannya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pesan dan nasihat Rasul Yohanes kepada jemaat Smyrna sebagai gambaran jemaat akhir zaman, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan setia sampai mati. Ketika Rasul Yohanes Bapak Ibu memberikan nasihat kepada jemaat Smyrna, Rasul Yohanes tahu kondisi jemaat Smyrna seperti apa. Peperangannya, tantangannya, masalahnya. Saya pikir Bapak Ibu kurang lebih hampir sama dengan gereja Tuhan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Nah, sebab itu Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang setia. Dengan baik Bapak Ibu. Untuk mencari orang yang setia, hari-hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang sulit. Dan orang yang setia adalah saya gambarkan seperti barang yang langka. Bapak Ibu tahu barang yang langka itu harganya sangat mahal. Dan barang yang langka itu orang berani bayar dengan harga yang sangat mahal. Contohnya Bapak Ibu Gucci Cina. Itu barang langka, keramik yang langka. Dan orang cari dan orang berani bayar sangat mahal. Bapak Ibu tahu enggak? Saya dan saudara adalah seperti barang langka. Orang yang setia dan orang berani cari dan bayar mahal. Sebab itu mari Bapak Ibu saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi yang setia. Mungkin pagi ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang Irawan, kami harus setia kepada siapa? Nah, kita melihat Bapak Ibu dalam kitab Efesus, maksud saya kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ke-8, demikian bunyi firman Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kebenaran yang pertama yang kita perlu sadari, kita setia kepada siapa? Kita setia kepada Yesus. Kenapa saudara kita setia kepada Yesus? Karena Yesus terlebih dahulu setia kepada kita. Kita baca tadi dalam kitab Filipi saudara, bahwa Yesus setia sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini bukan sebuah hal yang mudah, sebuah harga yang sangat mahal, sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Dia buktikan dia setia untuk saya dan saudara sampai dia mati tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu, pagi hari ini yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita sudah menjadi pribadi yang setia? Pasti semua umat Tuhan berkata, ya Pastor Bambang, kami sudah menjadi pribadi yang setia. Apa buktinya? Kami rajin ke gereja. Apa buktinya? Kami melayani. Apa buktinya? Kami terlibat sibuk di gereja dengan baik umat Tuhan. Orang yang rajin ke gereja, orang yang sibuk ke gereja, pelayanan, aktivis sebagainya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu belum jaminan pasti dia setia kepada Yesus. Dengan baik pagi hari ini. Bukti Bapak Ibu kita setia kepada Yesus, kita hidup dalam kebenaran. Saya ulangi Bapak Ibu, orang yang rajin ke gereja, orang yang terlibat dalam pelayanan, orang yang sibuk di gereja, belum jaminan pasti dia setia kepada Yesus. Karena orang yang setia, dia pasti hidupnya benar. Orang yang hidupnya benar, dia pasti setia, dia pasti ke gereja, dia pasti melayani, dan dia pasti terlibat dalam banyak hal. Sebab itu bagi ini Bapak Ibu, mari kita mau cek kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan? Pribadi setia kepada Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu hidup kita gak benar, hari-hari ini hidup kita gak beres. Mari pagi ini Bapak Ibu kita bikin beres apa yang gak beres, bikin benar apa yang salah di hadapan Tuhan. Bikin lurus apa yang bengkok. Sebab Bapak Ibu kalau kita berkata kita setia kepada Yesus, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran, berarti kita gak setia dengan Yesus. Jadi bukti Bapak Ibu kita setia kepada Yesus, kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran menjadi gaya hidup buat kita. Itu menjadi habit buat kita. Kita tidak kompromi dengan dosa, kita tidak jatuh bangun dalam dosa, kita tidak bermain-main dengan dosa. Bapak Ibu tahu, yang namanya burung itu pasti terbang. Yang namanya ikan pasti berenang. Yang namanya orang yang setia kepada Yesus, dia pasti hidup dalam kebenaran. Pagi ini Bapak Ibu mari kita mau cek dengan jujur hati kita. Kita mau lihat kehidupan kita. Apakah kita benar setia kepada Yesus. Sebab kalau kita berkata setia kepada Yesus, berarti hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika kita gak benar di hadapan Tuhan, betapa sakitnya hati Yesus. Dia telah korbankan segala-galanya. Dia mati tergantung kayu salib supaya apa? Saya dan saudara mencintai dia, mengasihi dia, setia kepada dia. Pagi ini Bapak Ibu kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, artinya Tuhan mau kita berubah dan bertobat. Supaya apa? Kita semakin setia kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu tantangan badai yang dihadapi orang percaya tidak mudah, tidak gampang. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kita berdoa buat COVID-19 ini, kita berkali-kali berdoa, kita udah doa puasa. Tapi jujur Bapak Ibu, sampai detik pagi ini COVID-19 masih berkuasa, masih ada Bapak Ibu. Pertanyaannya, masihkah kita setia kepada Tuhan Yesus? Ini sebuah hal yang penting. Keputusan yang kita perlu ambil pagi hari ini. Apapun yang terjadi, tantangan badai gelombang yang kita hadapi hari-hari ini, mari tetap setia kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah setia kepada kita semuanya. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Poin yang kedua, kita setia kepada siapa saudara? Kita melihat Bapak Ibu, bahwa poin yang kedua yang kita harus setia kepada keluarga kita. Kenapa Bapak Ibu kita setia kepada keluarga kita? Karena alasannya kita lahir dari keluarga. Angkat tangan pagi ini Bapak Ibu, siapa yang lahirnya bukan dari keluarga? Saya percaya tidak ada.
Semua pasti lahir dari keluarga. Ini alasan mengapa kita harus setia kepada keluarga. Kalau yang pertama kita harus setia kepada Yesus. Kenapa? Alasannya karena Yesus terlebih setia kepada kita. Dia mati buat saya dan saudara. Yang kedua, kita harus setia kepada keluarga. Kenapa kita setia kepada keluarga? Karena kita lahir dari keluarga. Bapak Ibu tahu, sebelum terjadinya COVID-19, 80% sampai 90% rumah tangga keluarga bermasalah. Itu sebelum ada COVID. Apalagi sekarang, sejak ada COVID Bapak Ibu, berarti kekerasan, kekacauan, persoalan masalah rumah tangga semakin tinggi Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu tidak sedikit saya mendengar terjadinya sebuah perceraian. Pernikahan Kristen tidak ada kata cerai. Apapun yang terjadi, tidak boleh bercerai. Percaya Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi keluargamu hari-hari ini, tetap setia. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Nah kita melihat Bapak Ibu ayatnya. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi bukti Bapak Ibu kita setia kepada keluarga kita buat keluarga kita bahagia. Yang pertama Bapak Ibu kita setia kepada Yesus, kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua bukti kita setia kepada keluarga kita hidup bahagia. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita merasa rumah tangga kita, keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita gak bahagia. Saya kasih tahu begini Bapak Ibu, saya perlu ingatkan. Buatlah mereka bahagia sebelum Tuhan panggil mereka. Bicara kematian Bapak Ibu tidak ada yang pernah tahu. Kapan hari kematian datang. Sebagai contoh Bapak Ibu. Bulan yang lalu ada sebuah keluarga, tiba-tiba papanya sehat tapi harus dibawa ke rumah sakit. Mereka bawa ke IGD. Karena mereka keluarga kaya, anaknya berhasil. Mereka berjuang berusaha supaya papanya bisa masuk kamar yang the best, suite room. Nah singkat cerita Bapak Ibu, sesuatu hal yang mereka tidak ingin terjadi. Di ruang IGD, papanya meninggal. Ini sebuah pukulan yang sangat-sangat tragis buat mereka. Kenapa saudara? Karena ketika mereka datang ke IGD, dokter semua sibuk. Masing-masing dokter mengobati COVID. Karena papanya bukan karena COVID, jadi dokter tidak bisa menanganin. Jadi prioritas adalah semua pasien COVID terlebih dahulu menjadi prioritas buat para dokter. Sedangkan papanya, sekalipun mereka kaya, mereka berjuang memberikan terbaik buat orang tuanya. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Mereka menyesal, menangis tapi terlambat. Bapak Ibu dengar dengan baik pagi hari ini. Kalau kita masih diberi kesempatan buat pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita bisa bikin bahagia, buat mereka bikin bahagia. Jangan suka, jangan sakiti hati mereka. Kalau mereka kecewa dengan kita, mari kita berani untuk berkata minta maaf. Jadi Bapak Ibu kalau sampai keluarga kita kecewa dengan kita, hanya masalahnya kita mau enggak rendah hati. Minta maaf kepada mereka. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya juga bukan manusia yang sempurna. Kalau saya salah, saya berani berkata minta maaf kepada istri. Dan saya berani minta maaf kepada kedua putri kami. Dan saya juga berani minta maaf kepada orang tua saya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita gengsi Bapak Ibu. Kita merasa benar. Kita merasa kita tidak salah. Jadi buat apa saya minta maaf? Itu adalah orang yang sombong. Ini prinsip Bapak Ibu. Bukan masalah benar atau salah. Tapi masalah respon. Kalau kita Bapak Ibu sungguh mau buat istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita hidupnya bahagia. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan berani dengan rendah hati. Kita akan berkata minta maaf. Pagi ini Bapak Ibu saya mau ingatkan Bapak Ibu. Menyesalah sebelum terlambat. Ada banyak orang menyesal tapi terlambat. Penyesalan sudah terlambat Bapak Ibu tidak ada artinya. Nah pagi ini Bapak Ibu. Kita diberi kesempatan buat Tuhan untuk kita mau bikin beres apa yang tidak beres. Bikin benar apa yang
tidak benar. Bikin beres apa yang gak beres. Mari kita mau mencintai, kita mau setia kepada keluarga kita. Ini penting Bapak Ibu. Yang pertama kita setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah setia kepada kita. Bukti kita setia kepada Yesus, kita hidup dalam kebenaran. Ingat Bapak Ibu, kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak biarkan dosa merusak, menghancurkan kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam dosa, betapa sakitnya hati Yesus yang telah mati, yang telah berkorban buat saya dan saudara. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus setia kepada keluarga kita. Kenapa saudara? Karena keluarga kita adalah orang yang menerima kita apa adanya. Karena keluarga kita adalah orang yang mendukung kita. Keluarga kita adalah orang yang membesarkan, yang melahirkan kita. Di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, banyak rumah tangga goncang. Banyak rumah tangga hancur. Sebab itu jangan biarkan setan merusak, menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan rumah tangga kita. Sebab itu mari kita mau setia kepada keluarga kita. Apapun yang terjadi, mari setia, terima kekurangan, kelebihan, terima apa adanya. Rumah tangga kita, keluarga kita dengan bersyukur. Jangan pernah bandingkan rumah tangga kita, keluarga kita dengan yang lain Bapak Ibu. Sebab mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mereka nggak tahu apa yang sedang kita hidupi. Tapi saya percaya Bapak Ibu, dengan baik ketika kita setia kepada rumah tangga kita. Kita setia dengan keluarga kita. Firman Allah berkata, berbahagialah keturunannya. Saya percaya Bapak Ibu ini yang menjadi impian kita, menjadi keluarga yang bahagia. Sebab itu kita harus setia. Ini kuncinya saudara. Dan poin yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat. Kita harus setia kepada siapa? Yang pertama kita setia kepada Yesus. Karena Yesus terlebih setia kepada kita. Buktinya apa kita setia sama Yesus? Hidup dalam kebenaran. Yang kedua kita setia kepada keluarga. Apa buktinya kita setia kepada keluarga? Kita buat mereka orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga saudara, yang kita perlu setia kepada gereja lokal. Bapak Ibu jujur, hari-hari ini untuk mencari orang yang setia kepada gereja lokal bukan sebuah hal yang mudah. Apalagi Bapak Ibu tahu gereja di mana-mana seperti banyak jamur. Menjamur begitu banyak Bapak Ibu. Di mana-mana ada banyak gereja. Bahkan banyak jemaat berkata gereja itu seperti restoran. Jadi kalau makan hari ini gak cocok, pindah ke sini. Gak cocok, pindah ke sini. Saya percaya Bapak Ibu dan jemaat yang setia, di mana kita bergereja, di mana kita saat ini berada. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus setia kepada gereja lokal kita. Dengan baik. Karena gereja lokal kita adalah rumah kedua kita di bumi. Bapak Ibu dengar dengan baik, karena gereja lokal itu adalah rumah kedua kita. Sementara kita di bumi, rumah yang pertama kita ada di sorga. Ini penting Bapak Ibu. Di sorga itu rumah kita yang sebenarnya. Di bumi ini gereja lokal adalah rumah kita yang kedua. Di mana lewat gereja lokal Bapak Ibu, kita dipersiapkan untuk hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Alkitab berkata dengan baik. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu berbahagia, kita sudah seleksi lewat dari kata dipanggil tapi dipilih. Bahkan kita masuk pagi hari ini dengan kategori ditentukan. Untuk apa? Ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Gereja lokal kita Bapak Ibu mempersiapkan hari demi hari kehidupan kita semakin hari kita serupa dengan Yesus. Kalau kita menjadi jemaat yang gak setia, minggu ini kita pindah ke gereja A, minggu depan pindah ke gereja B, minggu depan pindah ke gereja C, kita gak akan menjadi semakin hari serupa dengan Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak dipersiapkan dengan benar. Sekalipun kita dengar firman Tuhan, sekalipun kita dengar kebenaran Bapak Ibu, hidup kita nggak akan pernah berubah. Hidup kita nggak akan menjadi serupa dengan Yesus.
Contoh Bapak Ibu, ketika kita dalam pohon, hari ini sini, besok pindah lagi pindah sini, pindah sini. Pertanyaan Bapak Ibu, pohon ini mati atau hidup? Saya percaya pohon itu pasti mati. Bagaimana pohon itu bisa hidup? Ditanam di satu tempat, sampai dia berakar, dia kuat, dia tumbuh, dia hidup, bahkan berbuah lebat. Demikian Bapak Ibu, kita menjadi jemaat yang setia dengan gereja lokal. Percayalah Bapak Ibu, tempat di mana kita beribadah, GUP Madiun yang digembalakan Om Nathan dengan semua staf pastoralnya adalah gereja terbaik buat kita. Selama kita di sana setia dengan gereja lokal, saya percaya hidupmu semakin hari diberkati. Engkau mengalami janji Tuhan, engkau akan terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor, Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Pertanyaan nih Bapak Ibu, kita setia enggak dengan gereja lokal kita? Mungkin ada yang hari-hari sedang berkata, gereja saya banyak kekurangan. Bapak Ibu dengan baik. Ini bukan pesan sponsor dari Om Nathan. Bapak Ibu cari di dalam gereja, dimanapun enggak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna Bapak Ibu, saat pagi ini saya pensiun berhenti jadi pendeta. Enggak ada Bapak Ibu di dalam dunia ini gereja sempurna. Setiap gereja pasti ada kelemahan kekurangan. Dengan baik justru gereja akan menjadi sempurna ketika kita yang punya kelebihan kita menyempurnakan gereja itu. Amin Bapak Ibu. Kelebihan pada diri kita taruh di dalam gereja. Itulah kesempurnaan gereja yang kita yakini Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita berada di gereja GUP Madiun saat ini, itulah adalah gereja kita. Itu rumah kita yang kedua, di mana Tuhan persiapkan lihat gereja lokal Bapak Ibu. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau dukung kondisi keadaan gereja kita. Jangan hakimi gereja kita dengan segala macam kekurangan, dengan segala macam keterbatasan. Kita mau dukung, kita mau support. Hadir dalam acara ibadah, ada acara ibadah raya, ada yang namanya doa puasa, ada yang namanya komsel dan sebagainya Bapak Ibu. Pertanyaan ini Bapak Ibu, sudahkah kita setia hadir di sana untuk mensupport, mendukung dengan segala keterbatasan gereja kita? Itu adalah rumah kita, di mana kita diberkati Tuhan, di mana kita dipersiapkan hidup kita semakin hari serupa dengan Kristus. Tanpa gereja lokal, kita nggak akan bertumbuh dengan maksimal. Bapak Ibu, saya sejak kenal Tuhan, sejak saya percaya Tuhan, saya belum pernah pindah gereja. Maaf, bukan promosi. Maaf, bukan kesombongan. Maaf, bukan takabur. Sejak saya percaya Tuhan, sekarang saya sudah kurang lebih 30 tahun jadi pendeta. Saya percaya Tuhan, lahir baru dibaptis tanggal 27 April 1985. Saya dibaptis saudara, tanggal 27 April saya terima baptis Roh Kudus Bapak Ibu. Sampai sekarang Bapak Ibu saya tetap berada di gereja lokal. Di mana saya berada. Namanya adalah Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Itu gereja yang di mana saya lahir, di mana saya percaya, di mana saya dipersiapkan dan sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang pengkhotbah dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Apakah gereja saya tidak punya kekurangan? Banyak kekurangan. Dimanapun Bapak Ibu, kita akan menemukan gereja penuh dengan kekurangan. Kembali saya katakan Bapak Ibu, kelebihan yang ada pada diri kita, itulah menyempurnakan gereja yang penuh dengan kekurangan kelemahan. Bapak Ibu, kalau kita melihat Bapak Ibu, gereja kita kekurangan dana, jangan dihakimi. Jangan dihakimi. Kalau kita merasa gereja butuh support dana, mari Bapak Ibu, kita support dengan keuangan kita. Ingat Bapak Ibu, kita diberkati karena gereja yang mendoakan supaya kita diberkati. Bapak Ibu jangan lupa, selain Bapak Ibu memberikan persembahan ibadah minggu, Bapak juga harus setia mengembalikan perpuluhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Kita bawa kemana Bapak Ibu? Alkitab berkata bawa ke perbendaharaan di mana tempat di rumah Tuhan, di mana kita ibadah Bapak Ibu. Itulah tempat kita ada di sana. Bapak Ibu kita nggak mungkin bisa makan di restoran A, bayarnya restoran B. Kita makan di restoran A pasti bayar restoran A.
nggak mungkin bayar di B. Kalau kita makan di B, nggak mungkin bayar di A, pasti bayarnya di B. Bukan berarti Bapak Ibu ketika kita ibadah, saya anggap kita perlu bayar. Bukan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berada di sebuah gereja lokal, kita yakini itu rumah kita. Yang perlu kita berkati, yang perlu kita bantu, yang kita perlu topang. Bukan dihakimi, bukan dijelek-jeleki. Tapi saya percaya Bapak Ibu, semua jemaat GUP Madiun adalah jemaat yang baik, jemaat yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita perlu belajar menjadi pribadi yang setia. Setianya sampai mati, bukan setianya setengah mati. Kalau kita setia setengah mati, kita akan gagal, kita akan kecewa. Makanya setia sampai mati. Setia kepada siapa? Yang pertama kepada Yesus. Kenapa kita setia kepada Yesus? Karena Yesus terlebih dahulu setia kepada kita. Dia mati sampai mati, tergantung di kayu salib. Ini bukan sebuah hal yang mudah. Harga yang mahal, pengorbanan yang mahal yang Yesus berikan buat kita. Mari belajar setia kepada Yesus. Apa bukti kita setia kepada Yesus? Hidup dalam kebenaran. Tidak lagi kompromi dengan dosa. Tidak lagi bermain-main dengan dosa. Karena kita tahu ketika kita hidup dalam dosa, hatinya Yesus begitu hancur, sedih. Kenapa saudara? Karena dia setia kepada kita. Kita mengkhianati cinta dia. Kalau Anda merasa Anda gak setia dengan Yesus pagi ini, bertobat dan berubah sebelum terlambat. Yang kedua, kita setia kepada siapa? Keluarga kita. Kenapa kita setia keluarga kita? Karena keluarga itu yang melahirkan kita. Kita ada di dunia bukan kebetulan. Kita ada di dunia karena Tuhan persiapkan lewat keluarga. Kita dibesarkan, kita diajar, dididik dengan segala macam keterbatasan rumah tangga keluarga kita. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, siapapun. Mereka adalah orang yang terbatas. Mereka bukan orang yang sempurna. Tapi ketika kita setia dengan keluarga kita, saya percaya diberkati Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu kita setia pada keluarga kita? Tiap hari yang kita pikirkan, bagaimana pasangan saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, hidupnya bahagia. Itu bukti kita setia kepada keluarga kita. Bukan yang kita pikirkan adalah perceraian. Bukan yang kita pikirkan kita balas dendam. Karena apa? Dia sudah melukai saya. Dia menyakiti saya harus balas dendam. Oh, itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Sorry Bapak Ibu, saya perlu ngomong sedikit kasar. Supaya apa? Supaya kita setia kepada keluarga kita. Supaya apa? Keluarga kita, rumah tangga diberkati Tuhan, hidup dalam kebahagiaan. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, kita setia kepada siapa? Gereja lokal. Bapak Ibu, kembali saya katakan, gereja lokal di dunia ini enggak ada yang sempurna. Kesempurnaan gereja lokal, ketika kita punya kelebihan, kita support, dukung gereja lokal kita. Saya percaya Bapak Ibu, ini poin yang luar biasa. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kecewa dengan gereja lokal, datang sama Tuhan, minta ampun. Kenapa? Kita sombong, kita menghakimi gereja. Apa yang sudah kita buat pada gereja lokal kita? Kalau kita ada sampai pagi ini, gereja lokal kita, gembala sidang kita, Om Nathan, Tante Nathan, staf pastoral gembala yang ada, semua pemimpin pengurus, mendoakan kita, memberkati kita pagi, siang, sore, malam. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu, kita pikir mereka hanya berdiam. Salah Bapak Ibu, mereka berdoa buat kita, apalagi hari-hari ini ada COVID-19. Dia berjuang, dia berdoa supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita semakin hari kita serupa dengan Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Lewat gereja lokal, Tuhan mempersiapkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Gereja lokal adalah rumah kita yang kedua. Rumah yang pertama adalah surga. Lewat gereja lokal, rumah kita yang kedua, dia persiapkan kita, dia didik kita, dia ajarkan kita, dia muridkan kita. Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus kalau kita berontak, kita kecewa, kita kepahitan, kita nggak bisa serupa dengan Kristus. Sebab itu pagi ini Bapak Ibu, apapun persoalan masalahmu, datang sama Tuhan. Katakan Tuhan, ini hidupku, aku mau berubah, aku mau bertobat. Aku mau menjadi pribadi yang setia kepada Yesus. Aku mau pribadi yang setia kepada keluargaku. Aku mau setia kepada gereja lokal. Pagi datang sama Tuhan. Izinkan firman memberkati setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Pejamkan matamu. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Katakan Tuhan, ini hidupku. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku enggak setia kepada Yesus. Yesus sudah setia mati buat aku. Aku mau belajar setia dengan hidup benar.
mencintai Yesus, bukan mencintai dosa. Aku mau belajar setia kepada keluargaku. Meskipun keluargaku berantakan, keluargaku penuh dengan kelemahan, kekurangan. Aku mau buat keluargaku bahagia. Ini doaku, ini komitmenku Tuhan. Aku mau rumah tangga keluargaku bahagia. Aku mau setia Tuhan. Aku mau setia kepada gereja lokalku Tuhan. Ampuni aku selama ini Tuhan. Aku banyak menghakimi gereja lokalku. Aku enggak setia. Ampuni aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Kelebihan yang ada pada diriku, hidupku. Aku mau berikan kepada gereja lokal. Di mana aku beribadah. Di mana aku ada. Di GUP Madiun aku tahu inilah rumahku yang kedua. Di mana Tuhan persiapkan aku menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Yesus. Engkau melihat Bapa setiap tangan yang menaruh di dadanya. Hamba berdoa, biarlah kuasa kasih Tuhan bekerja atas umatmu. Biar kebenaran firman yang sudah kami dengar memberkati, memberi kemenangan, memberikan kemerdekaan sejati buat setiap kami. Tuhan berfirman terus beracara buat umatmu. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus menyempurnakan isi hati hambamu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya, yang diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Amin.